Puji Tuhan, saudari, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita kembali bersama-sama di dalam sidang penggenapan sesi penggembalaan yang menggunakan buku yang ketiga, berita yang ke-14, yang berjudul Jangan Mengasihi Dunia. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saudari, mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sesi ini. Berkati kami di sini ya Tuhan. Oh, setiap saudara-saudari yang bersama-sama mendengarkan, Tuhan beri kuduskanlah kami ya Tuhan. Hati pikiran kami juga telinga kami. Sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi iman kami. Tuhan Yesus, dapatkan Tuhan sesi saat ini Tuhan. Akan memberkati kami semua. Tuhan, berita ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dan bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudari, saya akan share screen. Sekali lagi, saudari, kita ada di dalam sesi penggembalaan menggunakan buku yang ketiga dari berita yang ke-14 dengan judul Jangan Mengasihi Dunia. Saudari, kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Saudari juga boleh bersama-sama kita melatih roh kita, membaca bukan hanya di dalam hati, tetapi juga boleh mengutarakannya, sehingga itu boleh menjadi iman di dalam kita. Yang pertama diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Kita boleh bersama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amin. Selanjutnya, ayat berikutnya adalah di ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saudari, dalam ayat-ayat ini, saudari, kita melihat Rasul Yohanes menjelaskan mengenai dunia dan hal-hal yang ada di dalam dunia. Tegasnya, perkataan di dalam pasal 2 ayat 15 sampai 16 ini ditujukan sebenarnya bukan untuk orang tua atau bapak-bapak atau anak-anak, tapi ini adalah perkataan yang diberikan kepada orang-orang muda. Tentu saja, saudari, apapun yang ditulis di dalam Firman Kudus ditulis untuk semua anak-anak Allah. Namun, kalau melihat konteks pasal 2 ini, maka ayat-ayat ini ditulis khususnya untuk orang-orang muda, kepada orang yang dianggap kuat, yang mempunyai firman Allah tinggal di dalam mereka, dan yang telah mengalahkan si jahat. Saudari, berkaitan dengan 1 Yohanes, di bagian yang pertama, kita bisa melihat bagian yang berkenaan dengan persekutuan hayat ilahi. Kalau kita melihat di pasal 1 dan pasal 2, lalu kita nampak di sana bahwa dosa dan dosa-dosa itu bisa merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi dalam bagian kedua surat ini kita nampak ada dua hal negatif yang berbeda. Yang pertama adalah perkara dunia, dan yang kedua adalah perkara mengenai antikristus. Dalam ayat 13 sampai 14, saudari, Yohanes juga menyebut si jahat. Akan tetapi si jahat ini atau Satan atau iblis tidak muncul secara langsung di sini. Sebaliknya, dia memakai satu kedok dunia dan antikristus. Tidak seorang pun tentu saudari yang ingin mengasihi iblis jika dia ini muncul secara langsung. Tetapi itu saudari, setiap orang yang mengasihi dunia itu ada banyak orang yang tertarik ataupun mengasihi dunia. Dunia ini adalah kedok iblis yang dia gunakan untuk mendustai ataupun menipu kita. Dalam bagian surat 1 Yohanes ini, masalahnya saudari, bukanlah dengan iblis itu secara langsung, tetapi dengan dunia sebagai kedok dari iblis. Saudari, terhadap siapa saja yang mengasihi hal-hal materi ya, menurut keinginan nafsu mereka, iblis ini akan muncul menggunakan kedok dunia ini. Tapi orang yang agamawi,
suka terhadap hal-hal yang agamawi, dan memperhatikan hal-hal yang bersifat filsafat atau doktrin, maka iblis akan datang, saudari, dengan kedok yang lain, yaitu dengan kedok antikristus, dengan ajaran bidatnya. Saudari, kita tahu di dalam kita ini ada pengurapan. Dan pengurapan yang kita miliki di dalam kita ini memungkinkan kita, saudari, untuk menanggulangi setiap kedok atau topeng dunia dan antikristus. Saudari, orang-orang muda perlu menghadapi kedok dunia ini. Karena inilah perkataan mengenai dunia ditulis kepada orang-orang muda. Kalau ditanyakan apakah masalah utama yang dihadapi oleh anak-anak atau orang-orang paling muda dalam hidup gereja, masalah ini adalah masalah bidah atau kedok dari antikristus. Antikristus ini, saudari, tidak menganggap diri mereka ini adalah antikristus, tapi mereka ini menyatakan bahwa mereka adalah bagi Kristus. Akan tetapi, saudari, pernyataannya adalah satu kepura-puraan. Perkataan mereka adalah satu kebohongan atau penipuan. Karena itu, saudari, Yohanes menjelaskan bahwa orang-orang semacam ini, mereka ini adalah antikristus. Mereka tidak untuk Kristus. Meskipun mereka mengemban nama Kristus. Tapi ini adalah satu kepura-puraan atau kebohongan, atau satu tipuan. Kalau orang-orang muda di dalam hayat ilahi harus mengalahkan dunia, maka saudari, anak-anak atau yang lebih muda lagi, mereka perlu berhati-hati terhadap antikristus. Jadi ada dua hal yang negatif, yaitu dunia dan juga antikristus yang terdapat dalam bagian kedua dari surat 1 Yohanes ini. Kalau kita melihat, saudara, lebih lanjut di dalam slide kita, berkaitan dengan dunia, yaitu satu sistem yang dibentuk oleh Satan untuk menduduki manusia yang diciptakan oleh Allah ini. Saudari, di dalam ayat 15, Yohanes mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kata dunia, saudari, dalam bahasa Yunani adalah kosmos, yang mempunyai lebih dari satu arti, ada beberapa arti ya, saudari. Ada di dalam Matius 25 ayat 34, lalu ada di dalam Yohanes 17 ayat 15, lalu ada di Kisah Para Rasul pasal 17 24, lalu ada di Efesus 1 ayat 4, juga ada di Wahyu pasal 13 ayat 8. Ini mengacu kepada alam semesta materi atau suatu sistem yang diciptakan oleh Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, juga di pasal 3 ayat 16, atau Roma pasal 5 ayat 12, ini mengacu kepada umat manusia yang telah jatuh, atau yang rusak, atau yang telah dirampas oleh iblis. Untuk apa? Untuk dijadikan komponen atau bagian dari sistem jahatnya. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3, ini ada arti ini mengacu kepada satu hiasan atau dandanan. Di sini seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat 19 atau Yakobus 4 ayat 4, ini adalah seperti satu tatanan atau suatu bentuk yang tetap atau suatu pengaturan. Jadi suatu sistem yang teratur yang tentunya dibuat oleh iblis yang adalah musuh Allah. Jadi ini bukan bumi, saudara ya. Allah menciptakan manusia untuk hidup di bumi. Ini adalah bagi perampungan atau rencana kehendaknya. Namun untuk merampas manusia ciptaan Allah itu, saudari, iblis membentuk satu sistem dunia yang menentang Allah di bumi ini dengan cara apa? Mensistemkan manusia dengan seperti agama, kebudayaan, pendidikan, atau industri, perdagangan, atau hiburan, dan sebagainya. Jadi melalui sifat manusia yang jatuh, tentu ada hawa nafsu di dalam kita, saudari, ada tuntutan di dalam kita berkaitan dengan pelampiasan nafsu, maka untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, ataupun juga kendaraan, saudari, iblis menggunakan hal ini, saudari. Jadi seluruh sistem setanik semacam ini, saudari, ini ada di bawah cengkeraman si jahat. Jadi kalau kita tidak mengasihi dunia yang demikian, saudari, maka ini adalah satu tumpuan bagi kita untuk mengalahkan si jahat ini.
Jadi sedikit saja saudara kita mengasihi dunia, maka ini bisa memberikan satu tumpuan di dalam kita kepada si jahat untuk mengalahkan dan bahkan menduduki kita saudara ya. Dalam ayat 15 Yohanes mengatakan bahwa jika kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Kasih Bapa di sini adalah kasih kita terhadap Dia yang dihasilkan oleh kasih Tuhan atau kasihnya yang masuk ke dalam kita sewaktu kita percaya Tuhan. Saudari, kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang olehnya Dia telah mengasihi kita. Jadi saudari kita perlu memahami beberapa arti kata dari kosmos ini di dalam perjanjian yang baru. Kita telah menjelaskan tadi saudari bahwa kata ini digunakan untuk menunjukkan alam semesta materi, umat manusia yang jatuh, rusak, dan dirampas oleh iblis, dan juga satu sistem dunia yang menentang Allah, yang dibuat oleh iblis agar dapat merampas manusia yang diciptakan oleh Allah ini untuk menggenapkan tujuannya. Jadi saudari, kata dunia atau kosmos dalam pasal 2 ayat 15 ini mengacu kepada satu definisi yang terakhir ya. Dalam ayat ini dunia ini mengacu kepada sistem dunia yang menentang Allah yang dibentuk oleh iblis. Jadi setiap hal, setiap orang atau setiap masalah itu telah diatur oleh si jahat, musuh Allah, dan menjadi satu bagian dari sistem dunianya. Saudari, dalam seperti situasi kita saat ini, saudari, kita mau kemana, saudari? Jawabannya adalah, saudari, kita perlu pergi kembali kepada Allah Tritunggal. Saudari, hanya Allah Tritunggal yang tidak disistemkan oleh iblis. Selain kepada Allah Tritunggal, saudari, kita juga perlu pergi kemana? Kita perlu pergi kepada firman Allah. Karena setiap hal, setiap orang, saudari, setiap masalah yang ada di sekeliling kita ini telah disistemkan oleh iblis. Maka kita perlu apa? Perlu melarikan diri kepada Allah Tritunggal. Allah kita yang mengasihi kita dan firman-Nya. Jadi firman Allah ini, saudari, ini adalah satu tempat perlindungan bagi kita, satu tempat penjagaan bagi kita. Saudari, menurut konteksnya, orang-orang muda ini telah mengalahkan si jahat yang membentuk sistem yang menentang Allah, yang telah mensistemkan semua hal, seperti tadi yang sudah disebutkan, semua orang ataupun juga semua perkara. Jadi, saudari, bagaimana orang-orang muda dapat mengalahkan si jahat ini? Mereka dapat mengalahkan dia karena mereka memiliki firman Allah tinggal di dalam mereka atau di dalam kita. Firman Allah juga adalah satu tempat perlindungan. Ada satu kubu atau benteng bagi kita. Hari demi hari, saudari. Orang-orang muda, segenap kaum saleh itu perlu menetap dalam firman Allah. Kita tahu dari pengalaman kita bahwa firman Allah ini tinggal di dalam kita. Dan kita menetap juga di dalam firman. Saudari, moga kita bisa ingat perkara ini. Firman itu adalah satu tempat perlindungan bagi kita. Dan kita ini, saudari, di dalam firman kita dilindungi dari si jahat. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, Yohanes mengatakan bahwa seluruh sistem dunia berada di bawah si jahat. Jadi si jahat ini tidak hanya mengatur segala sesuatu, tapi seluruh sistem itu berada di bawah kendalinya. Kita dapat melihat satu ilustrasi mengenai seorang pasien yang akan dioperasi ya, khususnya dibedah. Ini adalah satu ilustrasi mengenai bagaimana dunia ini berada di bawah si jahat. Dalam suatu pembedahan, saudari, seorang pasien itu dibius, dibaringkan di atas meja operasi, lalu kemudian ada dokter ahli bedah yang akan mengoperasi pasien itu. Ketika pasien itu dibius, saudari, pasien ini tidak sadar apa yang sedang terjadi. Inilah satu gambaran tentang seluruh dunia. Hari ini berada di bawah tangan si iblis. Setiap orang, saudari, tidak sadar, saudari, di dalam dunia mereka tidak sadar bahwa mereka ini sedang tergeletak di meja operasi. Lalu si jahat ini sedang apa? Sedang mengoperasi mereka. Nah, saudari, dalam ayat 15, Yohanes berpesan kepada kita agar kita apa? Jangan mengasihi dunia atau hal-hal yang ada di dalam dunia. Dia mengatakan kepada kita bahwa jika kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Tidak mengasihi dunia adalah satu tumpuan untuk mengalahkan si jahat. Akan tetapi jika kita mengasihi dunia, saudari, kita akan memberi si jahat satu tumpuan
satu tumpuan untuk menduduki kita. Kapan saja kita membuka diri kita kepada dunia, saudari, sistem milik iblis ini yang menentang Allah, saudari, kita akan kalah dalam peperangan melawan dia. Lalu saudari, kita melihat ada apa atau hal-hal yang ada di dalam dunia. Saudari, dalam ayat 16, Yohanes mengatakan bahwa di dalam dunia, yaitu kalau kita boleh kembali membacanya adalah sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, saudara, ini adalah satu hawa nafsu dalam tubuh kita. Lalu keinginan mata, ini adalah hawa nafsu jiwa kita melalui mata. Dan keangkuhan hidup adalah satu kesombongan atau kebanggaan atau kemuliaan yang sia-sia. Atau boleh dikatakan satu pameran dari benda-benda materi dari hidup zaman ini. Dan semua ini adalah bagian atau komponen dari dunia ini. Kita melihat beberapa hal atau poin, yaitu pertama mengenai keinginan daging, saudara ya. Keinginan daging ini adalah satu keinginan nafsu dari tubuh kita, terutama berhubungan dengan tubuh. Dikatakan karena buah pohon pengetahuan baik dan jahat telah masuk ke dalam umat manusia, maka tubuh kita menjadi jatuh dan rusak. Adam dan Hawa, saudari, nenek moyang kita, mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan sebagai akibatnya, saudari, ada satu unsur jahat masuk ke dalam umat manusia. Dan sekarang unsur ini ada di dalam tubuh jasmani kita. Dari pengalaman, saudari, kita tahu bahwa unsur jahat ini, yaitu unsur iblis ini berhuni di dalam sifat manusia kita. Contohnya, saudari, berkaitan dengan pertapaan atau usaha untuk menanggulangi hawa nafsu daging. Akan tetapi, saudari, pertapaan tidak efektif, saudari, untuk menanggulangi keinginan. Kalau Anda melihat ada beberapa aliran yang sampai merajam tubuhnya supaya apa? Membatasi tubuhnya. Saudari, bahkan di dalam kekristenan kita melihat juga ada tulisan-tulisan dari beberapa ajaran yang berkaitan dengan unsur pertapaan ini. Misalnya, kalau Anda pernah membaca mengenai buku The Imitation of Christ, bagaimana meniru Kristus. Saudari, beberapa orang Kristen memikul salib, tetapi sebenarnya bukan dalam arti yang sesungguhnya sesuai firman, tetapi ini adalah mengarah kepada pertapaan. Dalam keempat Injil, saudari, Tuhan Yesus dengan jelas membicarakan mengenai salib. Tapi, saudari, ada beberapa orang yang mencampur adukan, memikul salib yang murni dengan pertapaan. Jadi tidak peduli seberapa orang menganiaya tubuh mereka dengan mengikuti praktek-praktek pertapaan, maka ini juga tidak akan bisa menanggulangi hawa nafsu tubuh kita. Dalam ayat 16, Yohanes membicarakan tentang keinginan mata. Ya, ini yang kedua, keinginan mata. Kita telah menjelaskan bahwa, saudari, keinginan mata ini adalah satu keinginan yang penuh hawa nafsu dari jiwa kita melalui mata. Ketika buah pohon pengetahuan baik dan jahat masuk dalam tubuh manusia, saudari, tubuh kita ini menjadi daging. Karena apa? Karena tubuh mencakup jiwa, maka jiwa ini juga jatuh di bawah pengaruh tubuh yang jatuh. Sebagai akibatnya, saudari, jiwa kita ini juga telah dirusak. Karena itu jiwa kita bagian dari atau sisi psikologis kita, saudari, ini menjadi penuh nafsu. Karena apa? Karena pengaruh tubuh yang jatuh. Jiwa dan tubuh yang jatuh, saudari, sekarang ini bekerja sama. Tubuh kita ini mempengaruhi jiwa kita, dan jiwa kita ini mempengaruhi tubuh kita. Ada satu kerjasama. Tubuh dan jiwa ini, saudari, setiap kali melakukan suatu hal yang berdosa. Karena operasi, saudari, dari tubuh dan jiwa ini, maka sulit dikatakan tubuh atau jiwa yang ambil inisiatif duluan untuk berbuat dosa. Nah, dua-duanya bisa melakukan hal yang sama. Karena itu, saudari, di satu pihak kita mempunyai keinginan daging, dan di satu pihak lagi kita punya keinginan mata. Kelihatannya, saudari, mungkin keinginan mata ini hanyalah dari keinginan daging. Tapi sebenarnya, saudari, ini juga mengacu kepada sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Mata kita penuh hawa nafsu, jiwa kita juga penuh dengan hawa nafsu. Karena itu, nafsu ini
Bisa datang dari mata, juga berasal dari jiwa kita. Lalu kita melihat yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ayat 16 juga disebutkan oleh Yohanes mengenai keangkuhan hidup. Kita telah melihat bahwa keangkuhan hidup ini adalah satu kebanggaan atau kesombongan atau kemuliaan manusia yang sia-sia atau suatu pameran dari materi yang kita punyai yang ada di zaman ini. Di sini saudari kalau kita melihat kata hidup di dalam ayat ini dalam bahasa Yunani-nya adalah bios atau sebuah kata yang mengacu kepada hayat jasmani kita dan juga mengacu kepada hidup zaman ini. Jadi ini berbeda dengan istilah hidup dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2 yang mengacu kepada hayat ilahi, yaitu yang digunakan dalam perjanjian baru mengacu kepada istilah atau pemakaian kata zoe, hayat ilahi. Nah, saudari, hidup zaman ini, hidup di bumi ini ada begitu banyak keangkuhan, kesombongan dan kebanggaan atau kemuliaan yang sia-sia. Nah, saudari, kita perlu melihat tiga aspek ini, saudari. Ini adalah bagian dari satu sistem dunia di mana kita hidup saat ini. Lalu, saudari, bagaimana kita bisa menanggulangi perkara ini? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tidak mengasihi dunia ini? Maka, saudari, kita perlu melihat jawabannya adalah, saudari, kita perlu hanya mengasihi Allah yang akan membebaskan kita dari dunia. Sudah disebutkan tadi, saudari, tidak ada yang lain yang bisa membebaskan kita selain Allah Tritunggal di dalam Kristus dan juga firman Allah. Untuk itu, saudari, sini kita melihat bahwa kita perlu menjadi orang-orang yang berlawanan. Bukan mengasihi dunia ini, tetapi mengasihi Allah kita, mengasihi Tuhan kita. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38, saya bisa bacakan saudari untuk Anda. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudari, ayat ini sungguh berbicara bahwa apa? Bahwa Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Saudari, ada satu ilustrasi mengenai seorang saudari yang berbobot di dalam Tuhan. Dia menulis secari kertas yang bertuliskan, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Karena, saudari, karena dikatakan oleh dia, karena engkau memberi kami satu perintah, yaitu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budinya. Saudari, betapa dalamnya ini. Saudari, mungkin kita tidak tahu, ada berapa banyak orang Kristen yang bisa berkata bahwa kita ini bersyukur karena perintah yang Tuhan berikan mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudari, setiap kita, setiap orang Kristen, kita boleh atau patut untuk mengasihi Allah kita. Di dunia ini, saudari, tidak ada agama apapun, saudari, selain yang Kristen, yang mengatakan bahwa kita ini harus mengasihi Allah kita. Jadi, saudari, mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan kita ini adalah ciri khasnya orang Kristen. Saudari, untuk mendapatkan hidup yang kekal, Alkitab tidak mengatakan bahwa kita ini harus dengan segenap hati percaya Tuhan. Sebab untuk dapat hidup yang kekal, cukup dengan apa? Percaya. Tapi mengasihi Tuhan, haruslah mengasihi dengan segenap hati kita. Haruslah dengan segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Selanjutnya dikatakan apa? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dengan kata lain, ini adalah satu perkara yang lebih besar daripada perkara yang lainnya. Dimanapun ia ditempatkan, ia selalu adalah nomor yang satu. Nomor pertama. Hari ini, saudara kita harus memuji Tuhan atas perintahnya itu. Yaitu apa? Menghendaki kita mengasihi Dia. Saudari, Allah senang bila kita mengasihi Dia. Hal ini sangat berfaedah atau bermanfaat bagi Allah. Percaya kepadanya, kita beroleh hidup kekal. Tapi saudari, inilah atau manfaat yang kita terima. Tapi Allah tidak hanya menghendaki atau mengharapkan kita percaya kepadanya, tapi Dia juga sangat menghendaki kita untuk mengasihi Dia.
Bagaimanakah saudari keadaan kita kalau kita mengasihi Allah? Saudari, mari kita melihat beberapa firman, beberapa ayat. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dikatakan, tadi kita sudah bacalah, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih akan Bapa, saudara, seolah-olah satu benda yang dapat ditaruh di dalam kita, tapi juga dapat keluar dari dalam kita. Jadi seorang menaruh kasih akan Bapa ini di dalam diri kita, maka saudari, kita ini akan bisa mengasihi Bapa kita. Banyak orang, saudari, tidak bisa membuang dunia ketika mereka datang berhimpun, bersidang ya. Kemudian ada anjuran atau dorongan, ada perkataan, saudari, mereka ini seakan-akan tidak mau mengasihi dunia lagi karena terang pada saat itu. Tapi berselang beberapa waktu, saudari, kembali seolah-olah tidak bisa terpisah dari dunia. Kita harus memiliki sesuatu yang lebih indah, saudari, di dalam kita ini, barulah kita dapat menyingkirkan hati yang mengasihi dunia ini. Ada satu ilustrasi, saudari, ada satu pameran lukisan di mana ada banyak lukisan yang dipamerkan yang perlu dilihat atau dinikmati keindahannya. Tapi ada satu lukisan, saudari, yang perlu dipandang dari dekat, baru bisa dipahami maknanya. Lukisan itu menggambarkan atau menyiratkan satu gambaran mengenai orang Kristen. Dalam lukisan tersebut, saudari, di sana ada seorang anak kecil duduk di lantai, di sekelilingnya ada berserakan mainan yang menjadi mainan anak tersebut, mainan yang sangat bagus-bagus, namun anak itu dalam gambar tersebut sama sekali tidak menaruh perhatian kepada mainannya. Mata anak itu justru menatap ke arah jendela dan kedua tangannya diulurkan ke atas ke arah jendela tersebut. Jika dilihat dari jauh, maka tidak ada sesuatu yang spesial. Tapi ketika dilihat dari dekat, lukisan atau gambar tersebut dengan teliti, ternyata di jendela itu ada seekor burung merpati yang indah. Dan di bawah lukisan itu tertulis satu kata-kata, karena ingin mendapatkan burung merpati yang indah itu, anak kecil ini mengabaikan semua mainannya. Makna ceritanya, saudari, adalah demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka barang-barang yang kurang baik itu akan diabaikan. Demikian juga, saudari, ya, cara Allah menyuruh kita membuang barang-barang kita atau yang di sekeliling kita, yang kita miliki, keterkaitan kita. Saudari, Allah tidak pernah menyuruh kita membuang apa-apa, melainkan Dia meletakkan sesuatu yang lebih indah, saudari, yang ada di hadapan kita. Jika kita mau mendapatkannya, maka dengan sendirinya kita akan mengabaikan atau membuang barang-barang yang tidak bernilai. Saudari, juga ada satu cerita mengenai seorang Kristen, seorang muda yang Kristen. Suatu hari ia berkata bahwa dia tidak bisa membuang dunia. Ia berkata kepada seorang saudara yang lebih tua, "Oh, Anda ini sudah menikmati kesenangan dunia. Karena itu ya gampang saja tuh bisa saja membuangnya. Tapi saya belum menikmatinya karena saya tidak bisa berbuat demikian." Saudari, orang muda ini hanya dapat percaya kepada Allah seperti yang kita tunjukkan di atas, tetapi tidak dapat mengasihi Allah. Saudari, ketahuilah, percaya kepada Allah bisa menolong kita ini lepas dari dosa. Tapi kita mengasihi Allah, ini akan membuat kita terlepas dari dunia. Saudari, kita perlu mempersilahkan kasih Allah ini masuk ke dalam kita. Begitu kasih Allah masuk, saudari, maka keduniawian kita akan lenyap, akan tersingkirkan. Sekarang, saudari, bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan? Kalau kita melihat di Injil Lukas pasal 7 ayat 47, dikatakan di sana, aku berkata kepada dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi kita ingat, jika kita ingat, saudara, dosa kita yang diampuni, maka kita tidak dapat tidak mengasihi Tuhan. Jika suatu hari, saudara, salib tidak bisa menggerakkan hati Anda, pada hari itulah, maka kita ini sudah jatuh. Saudari, kita ini perlu, saudari, memandang kepada kasih Tuhan di atas kayu salib. Itulah, saudari,
Kita juga sering mendorong saudara-saudari untuk boleh datang di dalam sidang pemecahan roti. Karena pada saat itulah kita boleh mengenang kematian Tuhan. Nah, kematian Tuhan sangat bernilai, membuktikan bahwa Allah begitu mengasihi kita, yang melepaskan kita dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Sehingga kita ini apa? Perlahan-lahan dari waktu ke waktu akan punya hati yang mengasihi Tuhan. Saudari, kita harus berdiri teguh di bawah salib Tuhan. Meskipun saudari mungkin kerohanian kita mungkin suatu hari menjadi lebih kuat 100 kali lipat saudari, namun tetaplah ingat bahwa dosa-dosa kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan kita boleh diampuni. Jadi saudari, di dalam slide yang terakhir, kita perlu saudari menjadi pengasih Tuhan Yesus yang bergairah. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22, di sana dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Perkataan ini saudara-saudari sangat-sangat serius. Jika ada orang yang tidak mengasihi Tuhan, ia patut dikutuk. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 24, saudari dikatakan, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Saudari, kasih karunia diberikan kepada orang yang bagaimana? Saudari, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jika ada yang bertanya, saudari, apakah Anda percaya kepada Tuhan? Saudari, apa jawaban kita? Kita perlu menjawab, kita ini tidak hanya percaya Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan. Saudari, ini bisa membuat orang juga takjub. Kita bukan hanya percaya, tetapi mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Di sini dikatakan, saudari, karena kita telah percaya kepadanya, maka kita mengasihinya. Apakah hasil, saudari, dari kita mengasihinya? Mengasihi karena kita ini percaya, maka kita akan apa? Di dalam kita akan ada satu sukacita. Sukacita ini akan menjadi sangat besar, menjadi sangat mulia dan tidak terkatakan. Akhirnya, saudari, ada satu kalimat yang dikatakan seorang kaum beriman yang tua kepada orang muda ketika mereka berpisah, yaitu, semoga Anda menjadi seorang kekasih Tuhan Yesus. Saudari, semoga kita semua menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus kita. Saudari, mengasihi Tuhan, inilah jalan kita untuk tidak mengasihi dunia. Hari ini dunia demikian menghukum kita, mengendalikan kita. Maka kita harus memupuk kasih Tuhan itu di dalam kita, sehingga perlahan-lahan kita bisa dilepaskan dari segala jerat dan ikatan dunia. Puji Tuhan, saudari, kita perlu ingat, jika ingin melepaskan diri dari dunia yang jahat ini, kita perlu menjadi pengasih-pengasih Kristus, Tuhan kita. Hanya Dia, saudara, yang bisa melepaskan kita dari belenggu mengasihi dunia hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampai di sini, mari kita sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa, saudari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sesi ini. Apa yang sudah dipaparkan di sini, diberitakan, Tuhan bukan hanya sekedar menjadi perkataan yang berlalu begitu saja, tapi sungguh firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, rahmati kami Tuhan, agar kami tidak menjadi orang yang mengasihi dunia ini, tapi kami menjadi orang yang mengasihi Tuhan kami, yang sudah mati bagi kami. Tuhan Yesus, kami bukan hanya percaya kepadamu, tapi kami juga mengasihi Engkau. Berkati kami ya Tuhan, dalam setiap penggembalaan kami, Tuhan memberkati ke setiap orang-orang yang kami layani, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan bukan mengasihi dunia hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudari, sesi kita berakhir di sini. Sampai berikutnya sesi selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.